Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Darun Nadwa menjadi saksi bisu rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Darun Nadwa merupakan sebuah tempat pertemuan yang didirikan oleh Qusay bin Kilab. Berkenaan dengan kondisi genting yang dihadapi kaum musyrikin saat ini, para pemuka Quraisy berencana untuk menyingkirkan Rasulullah selamanya. Selama 1 tahun, kaum muslimin melakukan hijrah ke Yathrib secara berangsur-angsur. Satu persatu dalam kelompok kecil maupun besar, berjalan kaki atau dengan menunggangi kuda dan unta. Pada suatu hari, Rasulullah mengunjungi Abu Bakar di kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad meminta kepada Abu Bakar untuk tidak bersegera meninggalkan Mekah. Apa yang sedang kau kerjakan baru-baru ini, wahai Abu Bakar? Kami sedang berkemas-kemas untuk hijrah ke Yathrib. Maksudku, di rumah ini ada Aisyah dan Asma yang membantuku menyiapkan perbekalan. Wahai sahabatku, jangan terburu-buru dulu. Aku berharap segera diizinkan. Apakah Anda mengharapkan hal itu, wahai Rasulullah? Ya, aku ingin engkau menemaniku dalam perjalanan hijrah kali ini. Sebuah kebanggaan bagiku untuk bisa menemani Anda, wahai Rasul. Keadaan kota Mekah yang semakin hari semakin sepi dari kaum muslimin cukup meresahkan kaum Quraisy. Kondisi ini bukan malah menguntungkan kaum Quraisy, namun justru sebaliknya. Penduduk Mekah tidak ingin nama baik mereka di Jazirah Arab tercoreng karena hijrahnya kaum muslimin ke Yathrib. Mereka akan dianggap sebagai kaum yang buruk dan kejam karena tidak dapat melindungi saudara mereka sesama kabilah. Selain itu, kaum musyrikin harus bersiap-siap apabila sewaktu-waktu kaum muslimin menyerang balik mereka di Mekah bersama dengan penduduk Yathrib yang dikenal sebagai ahli perang. Kaum musyrikin semakin tidak tenang membayangkan segala kemungkinan buruk yang akan menimpa mereka di masa depan. Jika dakwah Islam berpusat di Yathrib, posisi kita semakin terancam. Benar sekali yang engkau katakan. Dakwah Muhammad semakin tersebar luas dan pengikutnya akan bertambah banyak. Apalagi mereka memiliki perlindungan kuat dari suku Aus dan suku Khazraj. Kita harus segera mengadakan pertemuan besar di Darun Nadwah untuk membahas persoalan ini. Tidak semua penduduk Mekah diperbolehkan untuk memasuki Darun Nadwah. Hanya golongan para pembesar Quraisy, anggota keluarga Qusay, atau pemuda Mekah yang pandai berargumen boleh ikut serta dalam pertemuan. Layaknya Abu Jahal yang mereka juluki sebagai Abu Hakam atau Bapak Kebijaksanaan. Pada hari Kamis tanggal 26 bulan Safar tahun ke-14 kenabian akan dilangsungkan pertemuan paling kritis dalam sejarah Islam. Nama-nama yang hadir dalam pertemuan ini adalah perwakilan dari setiap kabilah Quraisy. Mereka adalah Abu Jahal bin Hisham, mewakili kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, mewakili kabilah Bani Naufal, Abu Sufyan bin Harb, mewakili kabilah Bani Abdusyams, serta perwakilan lainnya dari Bani Abduddar, Bani Syahm, dan Bani Jum'ah. Tatkala para tamu mulai berdatangan di Darun Nadwah, tiba-tiba datang seorang tetua asing dari daerah luar Mekah. Tetua ini tampak berwibawa dilihat dari penampilannya. Namun tidak ada yang tahu bahwa tetua ini adalah iblis yang sedang menyamar. Permisi, Anda ini siapa? Kami belum pernah melihat Anda sebelumnya. Aku datang dari daerah Najd untuk mendengar rencana kalian. Barangkali pendapat atau nasihatku akan berguna. Jangan khawatir, aku berada di pihak kalian. Baiklah, silahkan masuk tetua. Sidang istimewa parlemen Quraisy dibuka oleh ketua sidang. Kemudian para tamu dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat mereka di depan semua orang yang hadir. Seorang perwakilan kabilah mengangkat tangannya sebagai tanda ingin berpendapat. Bagaimana jika kita usir Muhammad dari Mekah? Terserah dia mau pergi kemana. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi memperdulikan urusannya. Barulah kita bisa mengembalikan kondisi Mekah seperti sedia kala.
Namun pendapat tersebut disanggah oleh tetua dari Najd. Menurut pengalamanku, hal ini bukan pendapat yang tepat. Apakah kalian lupa tentang kehebatan Muhammad dalam berkata-kata? Ketika Muhammad singgah di satu perkampungan dan berbicara dengan orang-orang di sana, dengan mudah orang-orang akan berpihak kepadanya. Benar juga yang dikatakan oleh tetua ini. Apakah ada pendapat lain? Silahkan bicara. Perwakilan dari kabilah lain juga memberikan pendapatnya. Kita kurung Muhammad di jeruji besi agar dia tidak dapat bertemu dengan orang-orang. Biarkan saja sampai dia membusuk di dalamnya. Jangan demikian, ini juga bukan pendapat yang tepat. Apabila Muhammad dikurung, masalahnya akan berpindah ke sahabat dan para pengikutnya. Bahkan mereka akan bersatu menyerang kalian dan membebaskan Muhammad. Setelah ketua sidang menolak kedua pendapat tersebut, barulah Abu Jahal buka suara. Aku punya ide brilian yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian. Apa itu? Katakan pendapatmu. Wahai Abu Hakam, aku yakin semua orang di sini menunggu ide cerdikmu itu. Ya, cepat beritahu kami. Dengarkan, ini adalah rencana yang besar. Kita utus pemuda hebat dari perwakilan setiap kabilah untuk membunuh Muhammad dengan satu tikaman. Apabila rencana ini berhasil, darah Muhammad yang tertumpah adalah keinginan dari semua kabilah. Bani Hashim tidak bisa berbuat apa-apa selain mereka menerima kenyataan ini. Orang-orang kaget sekaligus bersepakat dengan usulan Abu Jahal. Begitu juga dengan iblis yang menyamar menjadi tetua, tersenyum senang. Ya, kami setuju dengan usulanmu, wahai Abu Hakam. Itu ide yang bagus. Demi Allah, inilah pendapat yang paling tepat. Aku kira tidak ada lagi pendapat yang lebih tepat daripadanya. Ketua sidang menutup pertemuan di Darun Nadwah dengan membacakan hasil putusan. Para pembesar Quraisy bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan tenang setidaknya untuk beberapa saat ke depan. Abu Jahal dan kaum musyrikin lainnya tidak sabar untuk melangsungkan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Mereka mulai menyiapkan para pemuda hebat, perwakilan dari tiap-tiap kabilah Quraisy. Setelah pertemuan kaum musyrikin di Darun Nadwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Rasulullah tentang rencana keji mereka melalui malaikat Jibril. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Demikianlah akhir kisah Darun Nadwah, saksi bisu rencana jahat terhadap Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, keikhlasan Nabi Muhammad untuk tetap tinggal di Mekah patut dijadikan teladan. Sebuah gambaran seorang pemimpin yang rela berkorban demi keselamatan pengikutnya untuk tiba lebih dulu di Yastrib. Dan kedua, manusia hanya bisa berencana, namun Allah yang akan menentukan rencana tersebut terjadi atau tidak, karena Allah lah sebaik-baik perencana. Wallahu a'lam bishawab.